Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ketemu lagi dengan saya, Bu Kalsum. Nah, sekarang pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya untuk menghitung bilangan oksidasi suatu unsur. Nah, sebelumnya apa itu bilangan oksidasi? Bilangan oksidasi adalah bilangan bulat positif atau negatif yang diberikan kepada suatu unsur dalam membentuk senyawa atau muatan yang dimiliki atom jika atom tersebut berikatan dengan atom lain. Artinya, jika ada satu unsur membentuk senyawa, artinya di dalam senyawa itu masing-masing unsur tersebut memiliki bilangan oksidasi. Nah, misalnya senyawa NaCl. Senyawa NaCl merupakan senyawa dengan ikatan ion. Artinya, dalam senyawa NaCl memiliki masing-masing unsur yaitu Na dan Cl. Nah, artinya dia memiliki masing-masing bilangan oksidasi yaitu positif 1 dan minus 1. Na positif 1 dan Cl-nya sama dengan minus 1. Nah, untuk lebih memahami cara penentuan bilangan oksidasi, mari kita bahas aturan penentuan bilangan oksidasi. Aturan yang pertama yaitu bilangan oksidasi unsur bebas tidak bersenyawa adalah 0. Yang mana ya itu? Nah, ini contohnya. Seperti Na. Na kan adalah unsur. Fe adalah unsur. Nah, O2 meskipun dia merupakan unsur diatomik, dia masih termasuk ke dalam unsur bebas. Makanya jika terdapat unsur-unsur seperti ini dalam suatu reaksi, maka langsung saja kita berikan bilangan oksidasi sama dengan 0. Lanjut ke aturan yang kedua, yaitu bilangan oksidasi logam selalu bernilai positif. Nah, contohnya di sini bilangan oksidasi unsur golongan 1A. Jadi unsur golongan 1A yaitu hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium. Nah, pokoknya unsur-unsur yang ada di golongan 1A itu bilangan oksidasinya sama dengan positif 1. Jadi ketika kalian menjumpai senyawa dan di dalamnya itu ada unsur golongan 1, artinya langsung saja kalian berikan bilangan oksidasi positif 1. Seperti contoh yang tadi, NaCl. Berarti langsung saja kita berikan bilangan oksidasi untuk Na yaitu positif 1. Untuk golongan 2A positif 2 dan untuk golongan 3A, di sini 3A ya. 3A itu adalah positif 3. Lanjut ke aturan yang ketiga. Nah, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam suatu senyawa sama dengan 0. Nah, yang mana maksudnya itu? Nah, contohnya di sini H2SO4. Jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam suatu senyawa. Artinya, hidrogen di dalam H2SO4, di dalam senyawa H2SO4 itu ada unsur hidrogen, sulfur, dan oksigen. Nah, masing-masing unsur tersebut memiliki bilangan oksidasi, sehingga ketika dijumlahkan, bilangan oksidasinya akan sama dengan 0. Jadi, bilangan oksidasi hidrogen, di sini kan ada 2 kali bilangan oksidasi H, ditambah 1 dikali bilangan oksidasi S, ditambah 4 dikali bilangan oksidasi O, itu nanti jumlahnya akan sama dengan 0. Lalu lanjut ke aturan yang keempat, yaitu jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam suatu ion poliatomik sama dengan muatannya. Contohnya, jumlah bilangan oksidasi OH minus, nah di sini sama dengan 1 kali biloks O ditambah 1 dikali biloks H sama dengan minus 1. Jadi sama dengan muatannya. Ini yang dimaksud dengan sama dengan muatannya. OH kan di sini muatannya adalah minus. Maka ketika dijumlahkan bilangan oksidasi O
dan H itu akan sama dengan minus 1. Nah, untuk SO42 minus, di sini kan muatannya minus 2 atau 2 minus. Jadi ketika dijumlahkan, bilangan oksidasi S dan bilangan oksidasi O itu akan sama dengan minus 2. Nah, untuk ada beberapa unsur yang memiliki bilangan oksidasi tertentu, seperti hidrogen. Hidrogen itu umumnya dia memiliki bilangan oksidasi positif 1, kecuali dalam senyawa hibrida. Kemudian O itu biasanya dia memiliki bilangan oksidasi sama dengan minus 2. Dan untuk golongan 7A itu biasanya dia memiliki bilangan oksidasi minus 1. Ingat ya, umumnya artinya tidak semua unsur tersebut dalam bentuk senyawa itu bilangan oksidasinya akan sama dengan bilangan oksidasi yang saya sebutkan tadi. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan bilangan oksidasi Fe dalam senyawa Fe2O3. Nah, bagaimana cara menentukannya? Nah, kita lihat dulu. Apakah dia unsur atau senyawa netral, ataukah dia senyawa ion? Nah, jadi ini bukan merupakan unsur ya, karena Fe2O3. Kemudian, apakah dia senyawa netral? Nah, kita lihat dulu. Apakah ada muatan di atasnya 2 minus, 3 minus, dan sebagainya? Oh, tidak ada. Berarti Fe2O3 ini termasuk senyawa netral. Nah, kalau misalkan dia senyawa netral, artinya bilangan oksidasinya ketika dijumlahkan nanti itu akan sama dengan 0. Karena Fe2O3 merupakan senyawa netral, maka jumlah bilangan oksidasi unsur-unsurnya ketika dijumlahkan akan sama dengan 0. Nah, seperti ini. Fe ada berapa? Fe ada 2. Ada 2 atom Fe, maka 2 dikali bilangan oksidasi Fe ditambah. Nah, oksigen di sini ada berapa? Ada 3. Jadi 3 dikali bilangan oksidasi oksigen sama dengan 0. Nah, ini saya maksudkan tadi, karena dia senyawa netral, maka hasilnya akan sama dengan 0. Kemudian, kita lanjut. Nah, tadi ingat, ada bilangan oksidasi tertentu. Nah, contohnya itu seperti hidrogen, oksigen, dan golongan 1 sampai 3. Nah, oksigen di sini bilangan oksidasinya tadi berapa ya? Oh, minus 2. Nah, makanya di sini 3 dikali minus 2 itu akan sama dengan 0. 2 kali bilangan oksidasi Fe ditambah 3 dikali bilangan oksidasi oksigen. Nah, kita ganti di sini bilangan oksidasinya jadi minus 2 itu sama dengan 0. 2 kali bilangan oksidasi Fe ditambah minus 6. Nah, ini hasil perkalian antara 3 dikali minus 2 ya. Hasilnya itu sama dengan minus 6 itu sama dengan 0. Masih tetap sama dengan 0. Nah, karena ini sudah dalam bentuk angka, maka ini bisa kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, ini ruas kiri, ini ruas kanan. Ruas kanan, maka yang berubah itu adalah tandanya. Dari minus menjadi positif. 2 kali bilangan oksidasi Fe, pindahkan minus 6 ke samping, ke ruas kanan, sama dengan positif 6. Nah, bilangan oksidasi Fe sama dengan positif 6 bagi 2. 2-nya dari mana? Dari sini. Karena Fe itu ada 2. Seandainya di sini ada 1, berarti kita bagi 1. Seandainya di sini ada 3, berarti di sini kita bagi 3. Bilangan oksidasi Fe sama dengan positif 2 dibagi 3. Hasilnya sama dengan positif 3.
soal yang kedua, itu tulis saja Mn O4 minus. Nah, coba perhatikan apakah ini senyawa netral atau dia senyawa poliatomik. Nah, kita lihat di sini ada minus ya, muatannya di atas, artinya ini merupakan senyawa ion. Nah, berarti ketika dijumlahkan nanti hasilnya itu akan sama dengan minus 1. Nah, kita coba ya. Oksigen di sini ada 4. Berarti ini ingat ya, bilangan oksidasi oksigen dalam senyawanya umumnya minus 2. Nah, berarti bilangan oksidasinya oksigen kita taruh minus 2. Minus 2, jumlahnya oksigen di sini ada 4, berarti kita kalikan 4. Minus 2 kali 4 hasilnya sama dengan minus 8. Nah, berapa ditambahkan minus 8 hasilnya sama dengan minus 1. Itu hasilnya sama dengan positif 7. Positif 7 tambah minus 8 kan hasilnya sama dengan minus 1. Nah, karena Mn di sini ada 1, berarti positif 7 bagi 1 sama dengan positif 7. Kok kenapa bisa seperti itu? Nah, triknya dari minus 2 ketika kita ke atas, nah ke atas berarti dikali, ke bawah berarti dibagi. Nah, saya kasih contoh lagi. E2O4 minus. Nah, oksigen di sini ada berapa? Ada 4. Bilangan oksidasinya oksigen adalah minus 2. Minus 2 dikali 4 hasilnya sama dengan minus 8. Berapa ditambahkan minus 8? Ingat ya, berapa ditambahkan minus 8? Hasilnya akan sama dengan minus 2. Kok minus 2? Karena muatannya sama dengan 2 minus. Makanya di sini ketika dijumlahkan nanti hasilnya akan sama dengan minus 2. Nah, kita lanjut. Minus 2 kali 4 tadi hasilnya sama dengan minus 8. Berapa ditambahkan minus 8? Hasilnya akan sama dengan minus 2. Yaitu positif 6. Positif 6, nah ini turun ya, berarti kita bagi. Positif 6 bagi 2 hasilnya sama dengan positif 3. Nah, sudah dapat bilangan oksidasi oksigen itu sama dengan minus 2. Sedangkan bilangan oksidasi C di sini sama dengan positif 3. Terus contoh yang lain ya. Contoh yang lain. Mg Cl2. Nah, ini adalah senyawa netral. Karena dia merupakan senyawa netral, makanya nanti ketika dijumlahkan hasilnya akan sama dengan 0. Nah, kita lihat dulu kira-kira yang mana unsur yang diketahui. Mg itu dia golongan berapa? Apakah masuk ke dalam golongan 1A, 2A, atau 3A? Nah, Mg itu golongan 2A. Berarti
di sini bilangan oksidasinya langsung saja kita berikan positif 2. Mg-nya ada berapa? Positif 2 kali 1, karena Mg-nya ada 1, berarti positif 2 kali 1 hasilnya sama dengan positif 2. Nah, berapa ditambahkan positif 2? Hasilnya akan sama dengan 0. Nah, itu hasilnya sama dengan minus 2. Ingat saja, ketika di sini minus 2, berarti di sini positif 2 kalau hasilnya itu sama dengan 0. Kalau misalkan di sini positif 3, nah berarti di sini hasilnya minus 3. Nah, selesai ya, kita lanjut. Minus 2, di sini minus 2. Nah, Cl-nya di sini kan ada 2, berarti minus 2 dibagi 2 itu hasilnya sama dengan minus 1. Nah, sudah dapat. Bilangan oksidasi Cl di sini sama dengan minus 1, dan bilangan oksidasi Mg di sini sama dengan positif 2. Kan? Ini adalah cara cepatnya ya. Nah, kita beralih kita lanjut ke contoh berikutnya, yaitu H2SO4. H2SO4. Nah, kalau kalian dapat soal seperti ini, langsung saja lihat kira-kira unsur apa yang diketahui. Nah, ingat ini ya, bilangan oksidasi H dalam senyawanya sama dengan positif 1. Positif 1, langsung saja kita berikan positif 1. Oksigen sama dengan minus 2. Nah, diketahui bilangan oksidasinya. Nah, kalau ke atas artinya dikali. Lihat ya, karena ini senyawa netral, makanya nanti ketika dijumlahkan, hasilnya itu akan sama dengan 0. Positif 1 kali 2, hasilnya sama dengan positif 2. Minus 2 kali 4, hasilnya sama dengan minus 8. Nah, ini antara minus 8 dan positif 2. Ketika ditambahkan nanti hasilnya akan sama dengan 0. Jadi, kira-kira S-nya ada berapa? S-nya berapa? S-nya itu, kita lihat ya. S-nya itu, jadi kan minus 8. Nah, minus 8. Artinya, positifnya itu, jumlah positifnya itu nanti positif 8 juga. Positif 8 ditambah minus 8 kan hasilnya akan sama dengan 0. Nah, sementara di sini sudah ada positif 2. Artinya tersisa positif 6. Positif 2 tambah positif 6 hasilnya berapa? Positif 8. Nah, di sini positif 8 ditambah minus 8 hasilnya akan sama dengan 0. Nah, sekarang kalau misalkan turun tadi positif 6 dibagi 1, S-nya kan cuma 1. Hasilnya sama dengan positif 6. Ingat ya, bilangan oksidasi dia bentuknya bulat, bilangan bulat positif atau negatif. Positif 1 hidrogen, S positif 6, dan oksigennya sama dengan minus 2. Bagaimana? Sangat mudah kan untuk menentukan bilangan oksidasi? Jadi cukup sekian untuk bagaimana caranya menentukan bilangan oksidasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.